Shalom. Ya, bertemu lagi dengan kita dialog kami ya. Soalnya kemarin dialog kamu salah ya. Saya kangen nama. Aneh nggak jelas. Nah, seperti yang janji yang kemarin kita buat, kita mau bikin konten sesuai pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman buat dan kita akan jawab. Langsung aja ya. Oke. Q&A. Pertanyaan yang pertama. Kenapa klik-klik banget ya? Nih ada pertanyaan, gimana cara mengatur waktu yang baik? Terus produktif itu kan baik, tapi kalau terlalu produktif jatuhnya overworking. Gimana cara supaya produktif tapi nggak jatuh ke sistem overwork? Ya kalau produktif sama sibuk itu beda ya. Kalau sibuk itu berarti kita lebih kayak apa ya? Jatuhnya nanti kita nggak sehat gitu loh. Jadi karena kalau produktif itu nggak mengesampingkan self care menurutku ya. Kamu produktif itu bisa diisi sama tetap ada istirahat, ada self care, terus juga kita juga tetap ngerjain apa yang harus dikerjakan gitu loh. Jadi menurutku kok mau produktif tapi nggak overworking ya kita harus tetepin apa yang jadi prioritas di hari itu. Kayak misalnya kayak highlightnya hari itulah gitu sih. Tapi kesannya kayak di masyarakat sekarang tuh kayak kesannya orang sibuk tuh bagus, orang sibuk tuh baik gitu. Padahal belum tentu gitu ya. Barangkali sibuk kayak mengulang-ulang kesalahan yang sama gitu, memperbaiki ya. Bener juga produktif. Beda sama sibuk. Kalau menurutku lebih mending ngerjain 1-2 hal tapi yang ada hasil nyatanya gitu, maksudnya kasih impact buat sekitar daripada kamu mengerjakan 5-10 hal dalam satu hari tapi nggak ngapa-ngapain, cuma biar kelihatan beraktivitas aja kan kayak percuma juga kan. Iya. Kanuel sendiri pasti bukan orang yang produktif. Makanya nggak bisa jawab dari tadi. Hiasan, saya hiasan aja di sini. Properti. Hiasan. Begitu. Ini kenapa? Karena kamu nggak produktif, aku tanya aja deh Kak, kalau mengatur waktu versinya Kanuel tuh kayak apa nih sebagai calon musisi? Cara mengatur waktu yang baik menurut Kakak gimana? Kalau cara mengatur waktu yang baik ya memang aku harus diatur. Maksudnya dalam artian bukan diriku sendiri yang ngatur, tapi jadwal itu yang mengatur aku. Contoh kayak misalnya apa sekarang keseharianku, oh sekarang aku diatur nih sama pemimpinku, ada jam kantor, ada jam dia yang ngatur aku, bukan kayak misalnya aku hari Senin bebas kan free, ya udah nggak ada yang ngatur aku, jadi ya aku suka-suka aku aja. Nah aku jujur aja sampai sekarang tetap butuh untuk itulah aturan untuk ngatur aku, karena dengan itu kan aku jadi kamu nggak bisa gini karena kamu ada di bawah kepemimpinan dan ya kamu harus ikutilah aturan-aturan semuanya termasuk aktivitasmu yang sudah ditetapkan. Tapi di luar dari jam-jam itu ya itu aku bebas aja sih, maksudnya aku nggak ini. Cuman memang aku selalu sediakan waktu untuk kayak tadi apa setiap hari itu ada satu hal yang kayak ini penting banget dan harus dikerjakan. Jadi ya mungkin waktunya nggak teratur, tapi aku ngerti lah setiap hari itu prioritasku apa. Jadi itu mungkin ya nggak harus mungkin kata-kata teratur itu bukan hanya soal waktu ya jam, tapi teratur dalam artian kamu produktifmu itu juga diatur gitu loh, dalam artian nggak harus jam segini sih, tapi kamu mengaturnya udah porsi ini pas. Kayak aku contoh nih aku hari ini nggak bisa produktif, maksudnya aku nggak latihan lah, bukan latihan musik ya, aku nggak latihan. Harusnya aku latihan 2 jam, tapi besok aku kejar 4 jam. Nah kayak gitu, jadi oke nggak apa-apa hari ini, misalnya nggak teraturnya dalam artian gitu. Oke aku lepas hari ini 2 jam aku nggak latihan, tapi besok 4 jam aku latihan. Jadi aku kadang kala itu, ya itu kayak kemarin aku bilang kan aku suka nunda-nunda, tapi aku bayar gitu loh. Aku bayar kan kayak kemarin. Misalnya aku SMA males-malesan apa segala macam, aku bayarnya sekarang gitu. Jadi ya itulah. Panjang juga ya jawabannya. So mungkin kalau tips kan emang ada orang yang fleksibel ya, kayak Kanuel mungkin tipe orang yang fleksibel.
Cuma ada sedikit tips juga sih buat orang-orang yang kesusahan mengatur waktu itu. Kalau aku suka bikin to-do list. Jadi dalam satu hari tuh kayak dari pagi sampai malam tuh aku mau ngapain aja. Gak perlu detail sih, cuma paling gak tuh hal-hal penting yang memang itu perlu ada di hari itu. Kayak contohnya olahraga, skincarean ya kan yang cewek-cewek, atau mungkin belajar yang anak-anak sekolah. Paling gak tuh ada 2 atau 3 hal yang memang di hari itu atau di setiap hari itu harus ada ya, dan itu jadi prioritas kamu gitu sih. Karena kalau yang terlalu fleksibel juga kadang kebablasan gitu kan, kayak nggak ngerti gimana caranya. Jadi ya bisalah coba buat bikin planning dalam satu hari itu mau ngapain aja. Itu sih. Oke, lanjut deh. Pertanyaan yang kedua. Nah ini, gimana cara nyiapin rencana awal buat bisa sampai ke rencana akhir? Contoh nih, ada orang yang pengen goal akhirnya itu masuk ke SMA di luar negeri. Yo. Nah terus dia tuh bingung gimana cara memulai itu biar dia bisa sampai ke goal akhirnya itu. Kayak contohnya tadi aja deh yang mau ke SMA luar negeri. Kalau dari sisi Jess, kamu ada saran tidak? Mungkin itu ya, karena kita udah tahu nih goalnya tuh apa. Nah kita harus kayak apa ya, bikin step-step yang akhirnya tuh bisa membantu kita untuk mencapai goal itu. Contohnya kalau mau masuk ke SMA berarti kan kalau mau masuk SMA daftar harus ada persyaratan-persyaratan. Nah harus cari tahu dulu itu persyaratannya apa. Misalnya kalau di luar negeri berarti kan harus pertama harus tes masuknya. Yang pasti kan tes masuknya luar negeri beda kan sama di sini. Yeah. Nah habis itu yang kedua, kalau luar negeri itu harus belajar bahasa yang ada di sana, bahasa native-nya sana. Kalau misalnya Singapura, Australia, berarti kan harus baca bahasa Inggris. Kalau mau baca bahasa Inggris berarti harus ngambil IELTS atau TOEFL. Nah, kalau kayak gitu harus dipersiapkan dari sekarang, teman-teman. Karena kalau kayak gitu sih harus butuh waktu yang cukup panjang. Ya menurutku kamu harus tahu dulu gitu loh tujuannya apa. Terus kamu juga harus research apa aja sih yang bisa bantu kamu buat mencapai tujuan itu. Itu sih. Soalnya kalau menurutku kalau ngomongin soal goal kan mungkin ada juga yang goalnya pengen kerja di luar negeri atau pengen punya rumah atau goal lain yang bukan SMA lah. Ya apapun goalnya itu harus punya pendorong sih, kayak motivasi apa yang membuat kamu tuh harus mencapai itu. Karena kalau orang itu cuma sekedar ikut-ikutan, kayak misalkan ke SMA luar negeri karena biar apa ya, biar keren aja, itu menurutku nggak bisa jadi alasan kuat ya. Dan nanti pasti mau sehebat apa rencana kamu bakal gagal di tengah jalan karena pendorongnya nggak ada gitu. Jadi kalau buat aku pribadi, untuk aku bisa sampai ke goal yang aku impikan itu, aku harus punya motivasi yang menggerakkan aku. Kayak kamu harus seperti ini karena kalau enggak kamu bakal gagal atau kamu bakal tidak dianggap orang lain gitu. Jadi dengan motivasi yang kuat itu bisa bikin aku terus berjuang walaupun mungkin susah gitu di awal-awal. Menurutku itu cukup penting sih. Kamu nggak ada tambahan sih? Nggak punya goal hidup. Hidup Yang penting ini ya, kalau kita punya mimpi atau khayalan yang besar, jangan cuma mimpinya doang gitu. Kayak kita perlu step-step yang langkah-langkah kecil untuk menuju situ. Walaupun kecil tapi ya namanya kecil tetap aja perubahan kan. Nah, aja sih Pak. Ini saya yang baca deh. Saya nganggur. tidak berguna ya. Cuma panjangan Ini aja. saya yang baca. Ini bagus nih. Yang keras ya. Bagus. Gimana cara ngeluapin emosi biar orang lain tidak tersinggung? Siapa yang suka marah-marah? Siapa yang suka dimarahin? Pandi. Tipikal korban ada di sebelahnya kakak. Kalau ngeluapin emosi paling setiap orang tuh beda-beda ya cara mengungkapkan emosinya itu. Kadang ada ya dengan cara mengungkapkan emosinya dengan hobi atau menulis. Kalau aku sendiri kayak dengan menulis sih, itu menurut saya sendiri berguna banget gitu. Kayak kecewa terus dibentuk dibuat tulisan itu jadi seni malah jadi. Terus kayak kecewa juga diluapin ke hobi malah jadinya positif juga gitu. Kayak aku kan suka lari kan, larinya tambah kencang atau larinya tambah jauh gitu. Kalau aku sih gitu sih cara meluapkan emosi. Pertanyaannya apa sih pertanyaan? Meluapkan emosi. Gimana cara meluapkan emosi? Tapi ini biar orang nggak tersinggung nggak terjawab ya, mungkin karena
Iya, itu tadi meluapkan emosi ke diri kita itu bagus banget ya, bener banget. Kalau kamu bisa meluapkan itu dan menjadi sesuatu yang berguna itu bagus banget. Karena juga banyak orang sukses itu karena ini mereka mencoba meluapkan emosi mereka terhadap hobi-hobi mereka atau karya-karya mereka gitu loh. Ya justru karena kejadian itu, karena dia lagi emosi, dia lagi sedih, dia lagi nggak enak, lagi berantem, banyak lagu-lagu galau yang tercipta. Banyak orang yang nyiptain lagu galau bukan karena dia melihat pengalaman orang. Kebanyakan malah karena dia mengalami dan dia mengekspresikannya bagus. Tapi kalau bagaimana mengungkapkan kepada orang lain, mungkin lebih ke semua itu harus waktu kamu marah itu kamu nggak sedang dikuasai itu loh, paham nggak sih? Maksudnya kamu nggak lagi marah yang pokoknya aku marah lah, tapi benar-benar aku marah kenapa? Jadi jelas, aku marah kenapa? Karena ini, aku nggak suka mereka kayak gini. Aku pengennya kalian tuh lain kali harusnya begini. Nah itu memang butuh latihan ya. Kalau aku sih sekarang aku ada di tahap kalau marah mending aku diam aja. Tapi memang itu nggak baik ya teman-teman. Itu masih dalam proses ya. Kalau aku karena kerap kali aku marah, justru aku pengen selesaikan hari itu waktu aku lagi marah, malah nggak selesai. Malah banyak masalah yang timbul karena aku ngomong, maksudnya aku marah gitu loh. Aku jelasin. Karena ada orang bilang kamu kalau marah harus ngomong, harus diluapin. Iya, memang betul. Tapi aku sekarang lagi belajar ya, masih ada di tahap dimana aku lebih baik diam karena aku tahu ketika aku ngomong malah itu dampaknya mungkin lebih buruk. Tapi yang benar adalah ketika kalian marah, tapi kalian itu bisa mengungkapkannya dengan baik di waktu yang tepat, dengan bahasa yang tepat. Jadi itu yang sulit sih menurutku. Waktu kamu ngomong lagi marah tapi kamu dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang sopan. Kalau aku sih sekarang rasa ya kayak nggak marah, aku kayak ngomong aja biasa. Tapi memang pada dasarnya itulah yang harus mungkin yang harus kita olah kan. Karena memang marah nggak selalu dengan kata-kata yang udah tinggi dan segala macamnya. Karena orang tua saya juga marah nggak pernah mukul tapi cukup dengan melotot ya ini. Aku langsung kayak wah ya aku tahu aku harus ngapain. Misalnya aku waktu kecil mau jajan gitu, nangis kan jajan kalau aku gini. Cuman kayak bisikin terusin. Itu kan jadi langsung kayak iya serius aku jadi kayak aku tahu kalau mamaku tuh nggak lagi, maksudnya dia lagi marah tapi bukan yang kan ada orang yang langsung digebukin, anaknya digebukin di situ kan. Apa aku nggak gitu? Yuk, siap. Tingkat intimidasinya baru sampai di jalan tuh kayak semua di jalan tuh udah kayak semua biasa aja, sana di rumah baru. Nah jadi maksudku ya ada anak juga yang dibilang itu masih dimarahin tuh nggak selalu dengan kata-kata yang keras, dengan pukulan dan segala macamnya. Cukup dengan kayak kadang-kadang dimarah dengan kasih itu juga. Kamu tau nggak sih? Aku tuh karena aku mengasihi kamu. Justru ada banyak orang yang karena dia marahin kok kayak gini ya. Setiap aku dimarahin aku nggak pernah diginiin tuh. Tapi dia marahin aku dengan kayak gitu disiplin punishment yang bagus gitu, paham nggak sih? Jadi kayak ya itu sih. Tapi aku kadang juga sama Kanwal ini. Karena tuh kadang aku sulit membedakan itu mana yang bercanda, mana yang marah beneran gitu. Terus sama aja ya. Iya tahu. Iya nggak sih? Aku nggak pernah lihat kawan yang marah soalnya. Nggak, aku sering marah tahu. Iya. Iya aku sering marah. Bisa mengcover dengan baik ya. Enggak. Kalian aja nggak tahu kalau saya marah. Kalian nggak ada yang tahu kalau saya. Sabarin banget jadi orang yang dari tadi ya. Iya saya mau marah ini. Itu bikin emosi. Talk show itu yang santai. Sorry. Cuma kalau konteksnya biar orang lain nggak tersinggung sih, tips dari aku mungkin lebih ke lihat kondisi orang dan juga waktu ya. Bener kata Kanwal tadi sih, waktu kita lagi ada di puncak emosi itu jangan dirilis gitu, maksudnya jangan dilepasin emosi ini, tapi tahan dulu, diem. Kalau aku biasa suka journaling, aku suka nulis. Jadi kalau aku benar-benar marah, produktif kan, keren kan, memang narasumber yang sangat baik. Jadi aku suka nulis gitu ya. Mungkin kan suka main musik pas lagi marah biar niup saksofonnya lebih keras gitu kan. Tapi diusahain tuh dilampiasin ke yang lain dulu selain ke orang. Nanti kalau udah
agak mereda baru ngomong, karena aku memang menjunjung tinggi keterbukaan, jadi aku pasti akan ngomong ke orangnya. Kecuali kalau memang orangnya yang tidak bisa terima kritik dan emang nggak bisa diomongin, ya aku bakal simpen buat diri aku sendiri sih, kayak oh ya cukup tahu aja emang dia orangnya kayak gini. Tapi kalau masih bisa diomongin ya aku bakal ngomong. Itu sih kalau dia. Kalau aku mungkin aku aneh ya, agak gimana ya, aku meluapinnya tuh aku lebih ke itu sih, nggak nulis, nggak ngapa-ngapain, tapi aku lebih suka cari hiburan. Kayak misalnya contoh aku suka YouTubean, kalau nggak aku kan suka Korea ya aku nonton konten-konten yang Korea yang bisa menenangkan gitu loh. Akhirnya lupa gitu loh. Akhirnya kayak misalnya contoh kayak kayak ngambek-ngambekan sama adikku. Ya, pasti aku habis itu aku langsung lari, kayak bukan lari yang literal lari ya, mesti lari cari hiburan gitu loh. Jadi aku lupa sendiri, nanti tiba-tiba sama adikku kayak karena konten itu kayak hehehe kayak lucu gitu, akhirnya tiba-tiba biasa lagi. Jadi aku kalau marahan sih selalu kayak gitu, biar aku lupa sih. Jadi nggak langsung nada tinggi, tapi aku langsung ya mengalihkan lah. Jadi kesimpulannya kalau kita lagi mengalami emosi negatif itu setiap keputusan, perkataan dan tingkah laku kita jangan dibiarkan diambil alih sama perasaan negatif itu ya. Kita cari kesibukan lainnya, meredakan itu, baru kita selesaiin gitu yang ada di sini. Ingat, firman Tuhan berkata kalau lagi marah jangan sampai matahari terbenam. Nggak boleh berlarut-larut. Keren bisa sleep. Tapi emang aku juga punya keresahan sih, mesti setiap kali misalnya kita lagi marah ya, orang kan bilang kalau minta maaf langsung lah, yang gentle lah. Tapi aku semakin kesini aku mikir ya, nggak selalu loh orang yang minta maaf lewat WA itu dia nggak gentle. Kadang-kala dia tuh memang memilih untuk aku takutin ntar aku nggak bisa kontrol lagi waktu, paham nggak sih? Jadi ya, memang agak sulit sih, karena kan kita nggak bisa lihat komunikasi ini langsung gimana ya. Cuman di sisi yang lain aku merasa kalau itu adalah bentuk ternyata dia ada usaha kok sebenarnya mau minta maaf, cuman mungkin dia nggak langsung, tapi setidaknya dia ada inilah. Itu kadang-kala aku juga ada temanku nggak gentle minta maaf lewat WA ya, mungkin ada benar juga, tapi di sisi lain dia sebenarnya juga mungkin ada gengsi juga, terus juga mungkin dia takut emosi lagi, jadi akhirnya ya gitu sih. Nggak apa-apa sih ya kalau menurutku lewat WA atau lewat langsung. Kan ini COVID juga kan, nggak boleh langsung kan ya, jadi konfliknya juga medsos. Ayo ya. baca lagi kan Noel. Nah, in English please ya. Ya apa caranya? Gimana? Pakai bahasa Jawa coba. Ya apa caranya ngubah insecure jadi bersyukur. Insecure bahasa Jawanya apa ya? Minder apa? Isinan. Ya nggak sih? Lagi. Ya apa caranya ngubah isinan jadi bersyukur apa ya? Dia bersyukur nggak sih? Enggak ada. Matur nuwun. Enggak. Terima kasih. Apa ya? Ya wis lah. Ya itulah pokoknya ya. Gimana caranya sih ngubah diri kita dari yang minder, dari yang gak percaya diri jadi orang yang ya mensyukuri semuanya dan mencoba menerima itu. Kalau minder mungkin itu cara pandang aja ya kalau melihat orang. Yang penting biasanya itu orang yang insecure atau minder tuh kalau melihat orang lebih baik dari mereka itu kayak dia mengasihani diri gitu. Yang benar kan kalau lihat orang yang lebih baik dari dia atau orang lain lebih sukses gitu, ya nggak apa-apa gitu. Justru buat itu sebagai semangat kita, teman kita kok udah keren gitu, berarti aku juga bisa gitu. Kenapa sih orang itu bisa kayak gitu? Caranya gimana, belajar dari orang itu, mungkin kayak gitu sih cara pandangnya. Kaum insecure. Pasti nggak bisa kita nggak bisa lepas dari nama insecure ya, karena kan punya kelemahan dan pasti ada kecenderungan kita tuh membandingkan diri sama orang lain, apalagi dengan sosial media ya. Kita pasti lihat kehidupan orang lain yang tampaknya tuh sempurna, tampaknya kayak kok aku nggak bisa kayak gitu, atau tampaknya kok aku kayak nggak dapat privilege seperti itu kadang-kadang juga bikin insecure ya, apalagi kalau kita dihadapkan sama teman-teman terdekat kita yang ternyata
kita lihat dia lebih sukses padahal kita ada di umur yang sama atau kita mungkin ada di stage yang sama gitu loh. Ya aku sih sebenarnya masih bergumul ya di situ ya. Aku juga masih sering fall insecure, masih sering kayak apa ya, selalu melihat kekurangan gitu loh. Padahal sebenarnya ada sisi-sisi dimana sebenarnya aku tuh punya kelebihan gitu loh yang orang lain nggak punya. Nah itu caranya ya sebenarnya ini gampang sih diomongin tapi susah banget buat dilakukan. Ya coba nggak notice banget gitu loh kelemahannya kita. Kayak kita kan terkecenderungannya gitu ya, lebih notice kelemahannya kita. Padahal sebenarnya ada kelebihan yang seharusnya bisa kita lebih notice dan lebih kita urusi gitu loh. Ini nggak sih? Karena kita terlalu ngurusi yang lemah, kita jadi ngelupain yang kelebihan itu. Jadi langkah pertamanya mungkin ke situ sih, lebih notice yang kelebihan kita masing-masing. Aku juga setuju sih, kebanyakan orang tuh pasti berfokus sama karena membandingkan kan, pasti kan yang dibandingin tuh kelemahan sama kelebihan orang lain. Padahal sebenarnya itu menurutku itu bukan sesuatu yang layak untuk dibandingkan gitu. Kan memang ada orang yang bukan ditakdirkan sih, memang ada yang punya skill itu di nyanyi misalkan ya. Terus skillmu tuh mungkin di masak. Terus kamu bandingin suaramu dengan orang yang bisa nyanyi, kan kayak nggak adil nggak sih? Maksudnya kamu membandingkan skill yang memang bukan kamu gitu. Jadi daripada kamu sibuk memikirkan skill orang lain tuh, lebih baik kamu belajar buat mengenali aku tuh sebenarnya siapa. Terus kelebihanku tuh apa yang bisa aku kembangkan. Karena dan kalau kamu udah nemu tuh usahakan buat diekspresikan gitu. Kayak contohnya tuh aku dulu paling insecure sama Instagramku sendiri kan, karena dulu ada orang yang pernah komentarin feed Instagramku karena isinya nggak bermutu kan. Terus akhirnya aku hapusin semua foto, aku bener-bener gak pernah posting apa-apa di Instagram. Aku tiap lihat orang lain tuh kayak mereka semua berguna dan lain sebagainya. Tapi waktu aku mulai belajar mengenali diriku, kayak aku suka nonton film nih contohnya, aku belajar apa yang bisa aku lakuin dari film ini. Nah aku mulai buat review, kalau kalian lihat di Instagram kan. Gimana? Film apa? Jangan terpromosi. Gak apa-apa. Aku kasih itu anak kecil AD. Nah itu aku belajar buat ekspresikan itu apa yang menurutku tuh jadi kelebihanku, karena aku suka nulis, aku suka bikin konten ya. Aku belajar walaupun memang nggak sempurna, walaupun memang masih banyak Instagram lain yang lebih keren. Cuma karena aku tahu itu kelebihanku, ya mau sejelek apa aku akan tetap expose itu gitu loh. Karena itu membantu aku untuk aku nggak lagi membandingkan diriku dengan orang lain. Jadi waktu orang lain lebih sukses ya aku bakal membela diriku, aku juga bisa tapi dengan caraku sendiri gitu. Jadi nggak perlu aku memikirkan kesuksesannya orang lain, karena memang ya they deserve untuk itu gitu loh. Kalau aku punya jalan untuk aku sukses sendiri gitu. Mungkin itu sih. Kan kayak belum jawab ya, apa kamu insecure setiap waktu? Enggak sih, aku sih juga lebih ke kayak kamu juga, mesti ya kalau orang lain sukses sekalipun itu di bidang yang sama, misalnya sama-sama suka musik tapi ada yang lebih suka ya itu bagus buat dia gitu. Tapi itu tidak akan mengubah apa-apa, maksudnya tidak akan memberikan dampak dalam tanda kutip yang buruk terhadap aku. Sekalipun kalaupun buruk, maksudnya aku cuman kayak ya ampun gila dia kok bisa ini ya, cepet banget bisa ini ya. Tapi itu tidak akan membuat aku untuk wah berarti aku nggak ada apa-apanya nih. Terus aku ya wis lah, berarti aku stop melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip menjadi kekuatanku gitu loh. Sama aja kayak ini nggak sih, maksudnya setiap orang itu diberikan sesuai dengan kapasitasnya gitu loh. Kapasitasnya masing-masing. Persoalannya bukan berapa banyak kapasitas sih, bukan, tapi kamu udah maksimal nggak sih? Ada orang yang ke laut bawa gayung sama ada yang bawa ember. Masalahnya bukan, kamu jangan iri kalau bawa gayung nih, lu bawa gayung tapi cuma penuh segini, yang bawa ember setengah lebih banyak dari kamu tapi dia nggak maksimal, paham nggak? Jadi persoalannya bukan di seberapa banyak tapi kamu maksimal nggak sih di situ. Kalaupun contohnya aku berdampak ternyata cuma buat se-RT ku nih, tapi aku udah maksimal semua total aku lakukan, ya itu berarti baik buat kamu. Itu berarti kamu sudah melakukan yang terbaik loh. Kamu nggak perlu insecure sama orang-orang yang kapasitasnya mungkin nasional. Aku nyanyi cuman antar RT nih juara 1, aku nggak bisa, maksudnya aku nggak berkembang di mana-mana. Dalam artian bukan karena kamu nggak latihan, tapi kamu udah lakukan yang terbaik. Tapi ada orang yang berkembangnya sampai go internasional segala macam. Nah, kamu nggak perlu iri di situ, tapi maksudnya kamu syukuri itu loh, syukuri itu. Aku juga
coba apa dari mikir ya. Kadangkala aku sendiri secara pribadi, kadangkala juga aku itu sering membuat insecure orang-orang. Iya, saya sering membuat teman-temanku minder. Ya, sering membuat ini kenapa sih kok dibuat kata-kata insecure di sini? Saya nggak percaya diri gitu ya. Oke, on topic. Jadi aku tuh sering membuat orang-orang di sekitarku malah yang minder gara-gara aku. Karena aku sering kayak gini. Contoh misalnya apa ya? Ketahuan deh. Kayak gitu lah. Kayak maksudnya bukan di sini. Di sini sih aku nggak terlalu gimana ya. Tapi di lingkunganku yang dulu, di mana aku sama-sama dalam apa namanya? Maksudnya dalam satu rel yang sama gitu loh, sama-sama suka musik. Aku sering, ya aku lo baru bisa kayak gini. Aku ngomong di depan orang yang nggak bisa, maksudnya dia baru belajar musik. Terus aku bilang kayak gini, aku lo baru bisa kayak gini, belum. Kan dia muji aku yang bisa, hebat, Kak Noel udah bisa gini. Alah, bisa kayak gini loh, nggak ada apa-apanya kalau dibandingin. Tahu nggak? Orang ini jadi kayak, hah, kalau Kak Noel biasa, terus aku jadi apa? Paham nggak sih? Aku ternyata waktu aku ini, ternyata aku ini yang menyebabkan mereka ini nggak percaya diri gitu loh. Terus kayak gara-gara Kak Noel ngomong kayak gini berarti kan mereka punya ternyata untuk mencapai itu sulit banget gitu loh. Orang Kak Noel udah segitu aja masih ngomong kayak gitu. Jadi seolah-olah jadi mereka juga melihat ya berarti aku di mata Kak Noel ya belum ada apa nggak sih kayak gitu. Nah aku akhirnya belajar gitu ya, mesti juga berhati-hati ya kalau sama orang sekitarku. Kalau aku memang mau upgrade diri, bagus untuk aku karena aku menyadari aku belum cukup gitu loh. Tapi di sisi lain juga aku harus melihat. Itu sih aku yang banyak miss di situ karena ternyata aku terlalu condong sama diriku sendiri. Dan kadang juga dalam tanda kutip pura-pura gitu loh, paham gak sih? Suka merendah gitu loh, paham gak sih? Kayak ya, aku belum bisa apa-apa. Padahal dalam hatiku aku tahu kamu nggak bisa apa-apa. Pasti kamu lihat, paham kan? Aku kadang-kadang suka gitu. Sama adikku juga kayak gitu. Adikku kan juga belajar musik ya, bilang, aku lo nggak ada apa-apanya aku dibanding kayak gini doang. Aku tahu dia nggak bisa apa-apa. Dia kan terpukul banget kan. Berarti saya ini maksudnya dia pasti ngerti juga kalau ya apalagi kalau dia nggak ada apa-apa apalagi aku kan gitu. Jadi aku juga belajar itu sih untuk ya kasih energi buat orang-orang di sekitarku supaya dia nggak minder juga. Karena itu kebanyakan keminderan itu terjadi karena lingkunganmu gitu loh. Lingkunganmu yang mungkin meremehkan kamu atau segala macam. Jadi kita juga ya aku belajar juga di situ sih. Iya aku mau nemuin nanti gak apa ya kalau misalkan agak panjang. Ya. Apa-apa. Sebenarnya kalau ngomongin insecure itu ya, maksudnya tuh jangan terus kita udah ngomong gini ya udah nggak apa terima apa adanya gitu kan, belajar seadanya itu bukan berarti terus kamu menyerah gitu dengan diri kamu sendiri kayak ya udah aku emang kayak gini ya udah ngapain tuh itu nggak juga gitu. Kalau aku mau bilang secara agak kasar tuh ya kalau kamu tahu mereka sukses ya kamu juga harus bekerja dong. Maksudnya jangan kamu pikir mereka tuh sukses karena mereka leyeh-leyeh, karena mereka santai-santai itu ya juga gitu. Karena mereka punya proses yang mereka hadapi. Kalau kamu seperti mereka ya kamu juga harus berjuang gitu. Kamu harus mencari tahu kelebihanmu, kamu harus upgrade diri kamu, bukan serta-merta bersyukur terus jadi pasrah gitu kan. Ya, jadi jangan lupa juga buat jadi anak muda yang mencari tahu potensi diri ini sendiri itu agak apa. panjang ya di sini ya. Iya, soalnya menarik sih ya. Apa nanti habis ini kita cut aja. Terus nanti bikin lagi part 1 ini part 1 ya. Ini loh, soal gimana ya? Tapi kalian percaya gak sih? Kalian percaya gak sih? Jadi aku timbrung. Saya lagi ngomong ya Andre. Ya soal ini yang kita mau kalau kita mau hebat atau expert gitu, bukan expert sih kayak ahli kayak kalian gitu butuh waktu 1000 jam. Sorry. Apa? Sorry. Ada alarm.